Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami pun hari ini tanggal 1 Mei 2020 saya akan memberikan update terkini informasi tentang pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung. Saat ini ODP yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 3.186, di mana sejumlah 2.604 sudah selesai dalam pemantauan selama 14 hari dan ada 581 kasus lagi yang lagi dalam pemantauan dan 1 orang ODP meninggal. Untuk PDP, pasien dalam pengawasan, Provinsi Lampung saat ini memiliki 77 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi itu ada 17 orang dan ada hasil negatif dari PDP 47 orang dan masih ada yang meninggal dalam status ODP 13 orang. Untuk kasus konfirmasi positif sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ini di Provinsi Lampung ada 50 orang, di mana ada penambahan memang 4 kasus positif dari hari kemarin tanggal 30 April. Untuk status yang terkonfirmasi positif, di mana jumlahnya 50 orang, tapi 32 orang yang masih berada di ruang isolasi dan meninggal 5 orang dan sembuh 13 orang. Untuk yang sembuh pun kami alhamdulillah berbahagia karena ada tambahan 3 orang yang sembuh dari beberapa waktu yang lalu. Baiklah, saya akan merilis ada 4 orang penambahan pasien konfirmasi positif yang ada di Provinsi Lampung. Perlu kami sampaikan, yang 3 orang adalah termasuk dalam kategori OTG, ya, orang tanpa gejala tapi konfirmasi positif, dan 1 adalah pasien PDP yang memang konfirmasi positif. Yang pertama adalah pasien kami nomor 47 yang merupakan OTG, laki-laki 55 tahun, asal dari Bandar Lampung, merupakan adalah pasien tracing dari nomor 13. Ya, saat ini kondisi sehat dan sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya pasien kami nomor 48. Itu juga seorang laki-laki 59 tahun, alamat juga di Bandar Lampung, ya, merupakan hasil tracing atau kontak dekat atau erat dari pasien konfirmasi positif kami nomor 29. Saat ini kondisi daripada pasien kami nomor 48 juga sehat dan juga sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya adalah pasien kami ke-49, seorang wanita 51 tahun, ya, alamatnya juga di Bandar Lampung dan merupakan hasil tracing atau kontak erat dengan pasien konfirmasi positif nomor 30. Saat ini kondisi daripada wanita tersebut sehat dan sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Dan yang terakhir adalah pasien kami konfirmasi positif yang merupakan pasien PDP, yaitu pasien kami nomor ke-50, yaitu seorang laki-laki 63 tahun, alamatnya itu adalah dari Lampung Selatan di Desa Jati Agung. Jadi kronologisnya untuk pasien baru kami yang positif ini adalah pada bulan Januari yang bersangkutan jatuh terduduk pada saat berkebun. Setelah kejadian itu, pasien juga pernah diurut dengan 2 tukang urut dan tidak ada perbaikan keadaannya. Pada bulan Februari yang bersangkutan kembali jatuh sehingga telah beraktivitas BAK dan BAB tidak bisa lagi ke kamar mandi tapi harus di tempat tidur. Pada bulan Maret 2020, pasien tersebut berobat ke rumah sakit swasta di Lampung Selatan dan sempat dirawat selama 1 minggu dengan diagnosa retak tulang pinggul dan juga pengeroposan tulang sebelumnya atau osteoporosis. Dan pada tanggal 22 April 2020, pasien dibawa dan dirawat di rumah sakit swasta yaitu di Bandar Lampung dengan keluhan telah 3 bulan terbaring di tempat tidur, juga ada keluhan batuk kering, demam, tidak mau makan, gambaran ronsen yaitu ada pneumonia di sebelah kanan. Tanggal 24 April 2020 dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya adalah negatif. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab nasofaring dan orofaringeal
dan dikirim ke Balai Besar Lab di Palembang melalui Dinas Kesehatan Provinsi tentunya. Dan pada tanggal 29 April yang lalu kami telah menerima hasil swab daripada pasien ini, hasilnya adalah positif. Sampai dengan saat ini pasien keadaannya masih dirawat pada ruang isolasi di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung, dan rencana akan juga kita akan melakukan pemeriksaan swab ulang nanti sampai dengan hasil 2 kali konfirmasi negatif. Kita harapkan pasien tersebut bisa bertahan dan bisa menyatakan negatif daripada virus COVID-19. Cara bersama-sama kita lalui pandemi global COVID-19 ini yang ada di Provinsi Lampung dengan cara masyarakat tetap disiplin dalam melakukan physical distancing atau social distancing. Jika ingin bersosialisasi dengan yang lain, jaraknya minimal 1 meter. Selanjutnya juga kita disiplin dalam menjaga stamina tubuh kita, yaitu salah satunya dengan ber-PHBS, itu bisa melakukan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin di air dan mengalir, dan juga dengan kita melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah dengan melakukan olahraga dan makan dengan makanan yang bergizi seimbang. Dan selanjutnya adalah disiplin dalam menjaga menghindari kumpulan orang. Ya, di sini kumpulan yang dikatakan kumpulan orang definisinya adalah tidak boleh lebih dari 5 orang. Kalau sudah lebih dari 5 orang itu berarti sudah merupakan suatu kumpulan. Oleh karena itu mari kita disiplin untuk tidak melakukan hal-hal yang tersebut di atas, dan juga kita disiplin dalam memakai masker. Masker adalah cara paling efektif untuk memutuskan rantai penularan daripada virus COVID-19 ini. Dan yang paling penting lagi adalah tetap di rumah saja kalau memang tidak ada kepentingan untuk pergi keluar rumah. Ya, mari kita memperbanyak ibadah, mungkin bagi yang beragama Islam di rumah dengan kita bertadarus ya untuk mengkhatamkan Quran, dan juga bagi yang beragama lain non muslim pasti ada kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah yang bisa dilakukan. Dan juga untuk beribadah tetap di rumah saja ya selama bulan Ramadan ini. Bukan berarti kita tidak melarang untuk ke masjid, tapi kalau memang lebih banyak baiknya kita di rumah untuk beribadah, kita lakukan di rumah. Dan selanjutnya juga di rumah tentu akan lebih menimbulkan keakraban di antara sesama anggota keluarga tentunya, dengan kita saling mendekatkan diri satu sama lain. Dan yang paling penting lagi adalah tetap jangan panik, dan tetap harus selalu juga bahagia tentunya ya, karena dengan bahagia insya Allah penyakit-penyakit tidak mudah datang ke kita. Dan tetap semangat ya untuk menghadapi kehidupan ini ke depan. Insya Allah pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah bisa kita lalui bersama. Salam sehat.